glory. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar saudara semua? Luar biasa. Bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana manusia roh dengan manusia daging? Selama seminggu ini, apa yang kau lakukan? Sebagai manusia roh kah? Sebagai manusia daging kah? Masih ingat diagram yang saya tulis? Masih? Soalnya kurang bagus. Bisa tolong dibayangkan? Yaitu manusia daging yang hidupnya masih di dalam daging, ya. Berarti dia sebagai manusia yang berdoanya juga di dalam daging, berjalannya dalam kehidupannya juga di dalam daging, ya. Bisa jadi dia adalah orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Bisa jadi dia adalah orang yang sudah dibaptis, ya. Namun hidupnya di luar firman Tuhan, ya. Kemudian bila ia bertobat, berbalik, ya, dia akan naik menjadi manusia roh. Dia akan naik menjadi manusia roh, ya. Dimana perubahannya adalah di dalam kehidupannya. Sudah bukan di dalam daging lagi, tapi hidup di dalam roh. Dan kalau dia hidup di dalam roh, dia berdoanya juga di dalam roh. Dan setiap harinya berjalan dalam roh. Mungkin saudara berpikir bagaimana tuh berjalan dalam roh? Apakah setiap hari harus berkata haleluya, haleluya, begitu terus, begitu? Tidak. Manusia roh itu di dalam. Sekalipun dia dari luar tidak mengutarakan haleluya, haleluya seperti itu. Tapi manusia roh itu di dalam. Dan dia berjalan di dalam roh. Namun, nah ini ada namunnya. Kalau hanya sampai di level ini, dosa itu masih bisa terus mengincar. Ya, masih bisa terus menarik menjerat kita untuk jatuh. Ya. Sesaat ketika kita berada di suatu kelompok yang sangat roh seperti itu mendukung kita. Kita bisa terus jalan. Tapi kemudian ada saatnya di mana kita tidak bersama dengan teman-teman sepelayanan roh ini, dan itu akan membuat gampang kita untuk down, jatuh. Karena masih dosa itu bisa up and down, up and down. Dan sekalipun dia menghafal firman Tuhan, mengetahui semua firman Tuhan, memakai firman hanya sebagai alatnya saja. Namun kalau dia mau bertobat lagi dan dia mau lebih lagi, maka hidupnya dia akan dikuasai oleh roh. Dia naik dan dia tidak hidup dalam roh, tapi dia hidup oleh roh. Dia bisa hidup karena ada roh Allah. Bukan dia hidup di dalam roh Allah saja, tapi dia hari ini hidup itu karena roh Allah yang ada di dalam dia. Dia berdoa hari ini bukan karena ia di dalam roh, tapi karena ada roh Allah yang menguasai dia, dia bisa berdoa. Karena ada waktunya di mana kita tidak bisa berdoa. Saudara pernah ngalamin gak? Saudara tidak bisa berdoa. Maunya berdoa tapi gak bisa berdoa karena begitu terhimpit, begitu terhempas dengan begitu banyak persoalan menekanmu sehingga engkau tidak bisa berdoa. Saya pernah ngalami ini 2 tahun yang lalu. Ya. Ketika saya mengalami mentally breakdown, sesaat ketika Opa dipanggil Tuhan, saya mengalami sebagai manusia roh saya itu trapped in my body, terjerat di tubuh ini. Mau berdoa tetapi tidak bisa karena himpitan dari kegetiran, kepahitan, duka cita yang begitu mendalam, sehingga manusia roh saya tidak bisa berdoa. Ada waktunya kita, sekalipun serohani apapun engkau, pasti engkau ada waktu di mana engkau tidak bisa berdoa. Artinya begitu mengalami suatu ketakutan
ketakutan, begitu mengalami suatu peristiwa yang menghempaskan sampai engkau merasa harus, I don't know what to do now. Pernahkah sudah mengalami hal itu? Sehingga engkau tidak bisa berdoa. Mau berdoa tidak ada yang doa yang keluar. Yang doa ada yang keluar adalah tangisan mungkin, jeritan mungkin. Itu manusia kita tidak bisa berdoa. Justru ketika kita tidak bisa berdoa saat itulah, itu posisinya kita sebagai manusia masih di dalam roh. Makanya kita tidak bisa berdoa. Namun ketika kita masih di dalam roh itu, kalau di dalam roh itu manusia roh kita ini surrender, manusia roh kita ini tunduk, manusia roh kita ini mau berserah, tidak menjadi pongah, tidak menjadi sombong, maka manusia roh kita akan dikuasai oleh roh Allah itu. Sehingga bukan kita lagi yang berdoa, namun roh Allah itu yang berdoa. Amin. Dan itu sangat membedakan. Oleh karena itu hari ini manusia daging versus manusia roh. Antara manusia daging dengan manusia roh. Siapa yang di dalamnya ada roh Allah, angkat tangan. Sungguh yakin? Siapa yang hari ini kepingin makan steak, angkat tangan. Loh, jujur aja sebagai manusia. Siapa yang hari ini kepingin memiliki sesuatu barang, angkat tangan. Pasti. Siapa yang hari memiliki suatu desire, keinginan apa, angkat tangan aja. Itu menunjukkan bahwa kamu adalah manusia jasmani. Ada needs, ada kebutuhan. Tetapi yet kamu adalah manusia roh. Ini yang perlu diketahui dan digaris bawahi, dikasih stabilo merah di muka kita, wajah kita ini. Aku manusia roh. Ayo tepuk jidatnya. Aku manusia roh. Katakan, aku manusia roh. Kenapa kok saya suruh tepuk jidat? Karena ini yang suka ngomong, kamu ini manusia biasa, kamu ini bisa melakukan segala sesuatu. Kamu ini di sini pikiran ini yang suka menguasai roh kita. Betul? Jadi perlu suatu saat kasih stabilo. Tulis di sini, aku manusia roh. Senggol kanan kiri. Kamu manusia roh bukan? Kalau kamu manusia roh, maka hidupmu harus selalu dituntun oleh roh Allah. Amin. Dan itu pasti akan bertolak belakang. Ada versus berlawanan. Pasti akan berlawanan. Gaya hidupnya, tutur katanya, tindakannya, perilakunya, keputusannya akan berlawanan. Dan hasil dari keputusan yang akan dilakukannya juga hasilnya berlawanan. Ya. Coba tayangkan sekali lagi skema ini. Ya. Spiritual man, manusia roh. Hidup yang dikuasai Roh Kudus. Jelas, berdoanya dikuasai roh. Berjalannya di dalam roh. Tidak memakai firman Tuhan lagi, tapi hidupnya adalah firman Tuhan itu sendiri. Dan dia artinya orang yang bergaul dengan Roh Kudus. Bergaul dengan Roh Kudus. Ini katakan bergaul dengan Roh Kudus. Ya. Namun kadang-kadang di manusia roh, carnal man atau baby Christian itu, orang yang hanya agamawi saja, hanya mengetahui tentang liturgi seperti ini. Mereka dikuasai dengan ritual-ritual. Mereka dikuasai dengan urut-urutannya. Mereka dikuasai dengan pemikirannya mereka sendiri. Ya. Dan bahkan mereka memakai firman Tuhan untuk memuaskan hawa nafsunya mereka. Ya. Perbedaannya di situ. Dan di dalam ketika orang ini, orang yang baby Christian ini manusia daging, katakanlah itu masih hidup di dalam duniawi. Keduniawian, masih menonjol kedua duniawiannya dengan manusia roh, sama-sama mengalami masalah ya, akan ada sama-sama mengalami masalah.
tidak membuat kita imun. Orang manusia roh yang sudah dipenuhi Roh Kudus bukan berarti saudara tidak mengalami masalah. Ya. Bukan berarti saudara tidak mengalami peristiwa. Bukan saudara berarti tidak mengalami persoalan. Sama. Ya. Apa yang dialami kita semua ini, dialami semua. Tuhan menciptakan matahari, hujan. Matahari itu dibuat sinarnya bersinar, tidak khusus menerangi orang yang percaya Yesus saja, tetapi kepada orang yang tidak percaya Yesus, matahari juga dibiarkan bersinar. Demikian juga hujan. Hujan diturunkan bukan hanya untuk orang yang diberkati Tuhan saja, yang menerima Tuhan Yesus saja, tapi kepada semua orang hujan itu turun. Artinya peristiwa masalah akan ada dalam seluruh kehidupan kita. Namun yang harus saudara saya mau sampaikan hari ini, sama-sama mengalami suatu peristiwa yang pelik, yang membuat orang gemetar, yang membuat orang ketakutan. Tapi reaksi dan tindakan ini yang membedakan. Kalau manusia daging, yaitu yang mungkin dia pernah tinggal masuk dalam roh, tapi dia masih up and down, masih dibilang manusia duniawi. Ya. Ketika dia mengalami masalah, dia larinya kemana? Ketika begitu ada masalah, dia larinya kemana? Dan begitu manusia rohani, ketika dia mengalami masalah, larinya kemana? Masalah sama, tapi larinya kemana yang berbeda. Coba kita bandingkan dua pribadi ini. 1 Samuel 28 ayat 5. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaran para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Ya. Saya loncat di ayat yang 11. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berkatalah raja kepadanya, janganlah takut. Tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab, Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah dia dengan mukanya sampai ke tanah, sujud dan menyembah. Sesudah itu berbicara Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaran nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu, dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu, dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini.
Juga orang Israel bersama-sama dengan kau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku, juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga rebalah Saul ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam ia tidak makan apa-apa. Nah, Saul mengalami suatu tekanan yang luar biasa, karena bangsa Filistin mengejar dia dengan banyak sekali. Ketakutan dia. Pada saat ketakutan itu, yang dia lakukan adalah dia ingat ketika dulu ada Samuel yang sering memberikan suatu petunjuk kepada dia. Tapi Samuel sudah mati. Sekarang dia mesti bertanya kepada siapa? Dia mencoba bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak jawab lagi. Dia memakai baju efod pun Tuhan tidak jawab. Jadi dia bingung, dia harus bertanya kepada siapa. Akhirnya dia memanggil orang yang memanggil arwah, supaya didatangkan itu Samuel. Akhirnya didatangkan itu perempuan. Dan perempuan itu memanggil arwah. Lalu ditanya, siapa yang mesti dipanggil? Panggilkan Samuel. Dan perempuan itu berkata, aku melihat nih. Ternyata betul begitu dengar apa Samuel, dia tahu kalau ini adalah Saul. Karena pada saat itu Saul sedang menyamar. Karena Saul sendiri yang memerintahkan untuk membunuh setiap peramal, setiap petenung, setiap paranormal itu dibunuh semua. Tapi ada satu perempuan yang lolos. Makanya Saul menyamar menjadi orang biasa. Dan perempuan ini ketakutan karena ternyata yang dihadapan dengan dia itu adalah Raja Saul tersebut. Tapi Saul bilang, nggak usah, nggak apa-apa. Aku lagi butuh nih, aku memang lagi stres, aku butuh. Coba kamu tanyain deh, cari Samuel. Dan perempuan ini bertanya, siapa yang kau lihat? Ada orang tua berselubungkan jubah keluar dari bumi. Maka taulah itu Saul itu Samuel. Dengar cerita ini lucu banget, saudara. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tetapi karena didrive oleh kedagingan daripada Saul. Karena habitnya Saul dari mulanya hidupnya hanya di dalam daging. Dalam daging terus. Pernah sekali dia diurapi oleh Tuhan. Dia masuk di level manusia roh. Berjalan dalam roh. Tapi karena ketidaktaatannya dia jatuh lagi dalam daging. Dan selamanya dia hidup dalam daging. Segala sesuatu yang dia pikirkan tentang kedagingannya. Semuanya tentang daging. Dan dia hanya bergantung kepada manusia. Siapapun itu, termasuk dirinya dia sendiri. Dia bergantung kepada pemikirannya dia sendiri. Dia bergantung pada persepsi pikirannya sendiri. Dia bergantung dengan apa yang dikira-kira dia sendiri. Menurut dia baik. Dia selalu bergantung kepada kedagingan manusia. Baik itu dirinya sendiri maupun orang lain. Nah ini Saul, manusia daging. Terus menerus begitu. Dia tidak pernah bergantung kepada Tuhan. Tidak pernah bergantung kepada Tuhan. Ketika dia melihat Daud begitu dipuja rakyatnya, iri hati muncul, mengejar Daud, mau membunuh Daud. Dia tahu bahwa dia sudah katakanlah dipecat oleh Tuhan dari raja. Tinggal tunggu waktu penurunannya. Dan dia pun tahu bahwa yang akan menggantikan dia adalah Daud ini. Dia tahu itu. Tapi justru dia tahu itu, dia mau bunuh Daud. Dia kejar Daud. Karena dia hanya mau memuaskan kedagingan dia. Akhirnya dikejar terus. Padahal dia pernah lolos dari Daud. Nyawanya dia sudah ada dipegang di tangan Daud. Tapi dilepaskan oleh Daud. Apakah itu karena kebaikan Daud? Tidak. Itu karena Tuhan. Tapi dia tidak bisa melihat itu perbuatan Tuhan. Dia hanya melihat itu hanya karena secara manusia. Ya kali ini dia meluputkan aku. Masih dikejar lagi. Sekali diluputkan.
tidak dibunuh oleh Daud, padahal sudah dipegang di tangan Daud nyawanya Saul. Tapi masih punya hasrat untuk membunuh Daud. Begitu kejinya orang ini, begitu kedagingannya muncul karena dia tetap benci. Ada orang yang mau menggantikan posisinya. Dikejar lagi. Dan akhirnya lolos juga dia. Diluputkan oleh Tuhan. Daud tidak membunuhnya. Tapi dia tidak melihat keselamatan dari nyawanya itu dari Tuhan. Dia tidak melihat itu. Karena dia hanya orientasinya seputar daging aja. Jadi dia tidak akan bisa melihat secara roh. Maka ketika dia melihat ada serangan bangsa Filistin menyerang dia. Dan Tuhan melihat orang ini ya mau membunuh Daud, sudah tidak dibunuh oleh Daud 2 kali. Masih saja mau membunuh Daud. Akhirnya Tuhan akan mengizinkan bangsa Filistin menyerang dia. Dan ketika dia melihat banyak pasukan daripada bangsa Filistin itu maju menyerang dia, mulai dia gentar karena dia melihat jumlah. Ketakutan. Dan ketika ketakutan dia melihat bahwa dia tidak punya siapa-siapa lagi, tidak ada penasehat yang menolong dia. Dia bertanya juga tidak dijawab. Hati-hati saudara, kalau engkau berjalan dalam daging, engkau mau bertanya kayak gimana pun pada Tuhan, tidak akan ada jawaban. Mau pakai siapapun gak akan ada jawaban. Tidak ada jawaban. Mau pakai baju urim, pakai baju imam segala macam, tidak ada jawaban. Sampai akhirnya dia desperate banget karena dia sudah ketakutan, gentar. Dia panggil itu orang memanggil arwah. Siapa yang dipanggil? Samuel. Tetap kembali manusia yang dia panggil lagi. Apakah yang muncul itu Samuel sungguhan? Bukan. Dia di sini ya, di ayat yang 14. Ya, di ayat yang ke-14. Ada seorang tua, jawab perempuan itu, muncul berselubungkan jubah. Ya, memang di Indonesia di ini bahasa tulisannya terjemah, maka tahulah Saul bahwa itu Samuel. Bukan. Menurut pemikiran dia, itu Samuel. Karena dia mengharapkan yang muncul itu Samuel. Padahal yang muncul adalah iblis, roh, arwah, bukan daripada Samuel. Jadi pikiran dia, persepsinya dia sudah tentang kedagingannya. Makanya ketika dia mengalami masalah, dia tidak lari ke atas, dia larinya ke bawah. Yaitu ke arwah, ke bumi. Dikatakan ini ada orang tua berselubungkan jubah muncul dari bawah. Dari bumi, itu jelas bukan berasal daripada roh Allah. Jadi menurut pikirannya dia sendiri, terjadilah dialog. Bisakah? Bisa. Saudara bisa berdialog dengan iblis, berdialog dengan arwah, bisa. Kalau kamu lari ke bawah, yang muncul dari bawah. Saul larinya ke bawah, cari yang di bawah, maka yang dari bawah ini yang muncul. Dan kata-katanya kok benar juga. Kamu ngapain panggil aku, lagi enak-enak tidur aku dipanggil, kata Samuel gitu. Ada urusan apa yang mendadak sehingga kamu panggil aku? Wah, semakin dengar kata-kata itu, semakin ini benar Samuel, ini benar Samuel. Semakin bertanya, iya aku ini dalam keadaan stres, Tuhan gak jawab aku. Bagaimana ini, tentara Filistin sudah mau menyerbu aku, bagaimana? Kemudian ya jelas Tuhan gak jawab kamu, orang kamu juga gak taat sama Tuhan. Nah iblis tuh tahu kalau kamu gak taat sama Tuhan. Hati-hati. Iblis tahu bahwa kamu tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, ketika dia mendengar itu semakin, oh ini betul Samuel. Lalu gimana? Dia tetap mengharapkan dikasih jalan keluar. Tapi ternyata apa jawabnya dia? Besok kamu barengan sama aku di bawah, mati sama aku. Semua anak-anakmu mendengar perkataan itu tambah semakin takutlah itu Saul. Jadi terbujur kaku, pingsan, syok dia.
Dia mau cari pertolongan, dia mau mencari hikmat dari Tuhan, tapi dia larinya salah, dia larinya ke bawah. Sehingga ketika menjawab jawaban dari bawah, dari roh yang di bawah, dia jadi kaku, takut. Karena besok kamu akan bareng sama aku. Waduh, anak-anakmu semua. Tapi memang betul. Memang itu akan terjadi, betul. Tapi dia sudah salah jalannya. Memang terjadi. Pada akhirnya Saul larinya bukan ke atas, ke bawah. Dia bunuh diri. Orang yang bunuh diri adalah masuk ke bawah. Tidak naik ke atas, naik ke bawah. Ya. Emang endingnya betul di bawah. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini, ketika manusia daging itu mengalami suatu stres, suatu tekanan, suatu problem, masalah, yang muncul itu solusinya selalu berasal dari daging juga. Dan dari daging itu selalu ke bawah arahnya. Selalu ke bawah. Solusi dari daging tetap untuk kedagingan. Dilaksanakan pun hasilnya tetap juga ke bawah. Endingnya tetap ke bawah. Nah, ini perbedaan manusia daging. Dia tidak lari ke atas, dia selalu larinya ke bawah. Ke bawah jatuh. Selalu mencari nasihat dari orang. Mencari nasihat dari orang. Mencari orang yang bisa dia pegang. Bagaimana hikmat dari manusia saja. Mencari kekuatan. Ini Saul ini sedang dalam keadaan kelemahan. Dia mencari power, mencari kekuatan. Tapi dia salah cari kekuatannya. Salah cari kekuatannya. Dan dia justru tambah kelemahan. Dia justru tambah pingsan. Namun kita coba perbedaannya di dalam 1 Samuel 30. Samuel 30 ayat 3 saja. Samuel 30 ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang. Sama-sama menghadapi masalah, stres. Daud ketika dia kembali ke Siklag, kota itu terbakar habis dan semua orang yang ada di situ termasuk istri dan anak-anak dan semua keluarga daripada orang-orang yang mengikut dia, rakyatnya itu ditawan semua. Jadi tinggal dia dengan orang-orang yang telah pergi berperang itu kembali gak punya apa-apa, ada apa lagi, habis itu semua. Sehingga mereka menangis sampai tidak bisa menangis lagi. Artinya air mata sudah habis, saking sedihnya gitu loh. Sama ini state levelnya sama dengan yang dialami Saul. Ketakutan, kegentarannya sama. Ya, kalau tadi Saul malah belum menghadapi, belum berjumpa
Tapi dia baru melihat katanya mereka mau datang menyerbu. Tapi Daud sudah diserbu, sudah mengalami. Habis semuanya, hilang hartanya semuanya. Keluarganya ditawan, tidak dibunuh sih semuanya. Ditawan, dibawa. Sedih, mereka takut. Dan bukan hanya itu saja, dia sekarang dituntut oleh rakyatnya. Mungkin gara-gara kamu nih, gitu mungkin seperti itu ya. Daud yang mau dilemparin batu. Stres dia. Takut juga, gentar dia. Terjepit juga, malah lebih terjepit daripada posisi yang di Saul. Terjepit sekali. Bagaimana? Dia juga nggak tahu ini gimana. Semua anaknya, istrinya juga ditawan semuanya. Dia harus bagaimana? Tetapi di tengah stres keadaan seperti itu, terhimpit suatu peristiwa yang kayak gitu, berbeda. Dia adalah manusia roh. Yang keluar bukan kedagingannya. Oh sudah, ayo kita serbu aja mereka. Sudah, ayo kita habisin gini. Atau dia marah kepada orang yang mau melempari dia batu. Tidak. Tapi dia tahu, aku bukan manusia daging. Memang yang terjadi saat ini menyerang kedaginganku, menyerang jasmaniku, membuat dia bisa juga bertindak kedagingan, bisa. Marah. Kemudian ketika ia marah, dia akan bertindak secara ceroboh. Sudah, kita pergi aja sekarang. Berangkat aja, bunuh. Mungkin ketika dia melakukan hal itu, dia akan dapat serangan balik lagi. Tapi ketika dia menghadapi di tempat titik terendah Daud ini, dia di tempat yang paling rendah. Pernah sudah ngalami titik yang terendah, below. Dia nggak tahu harus kemana. Tapi dia tahu dan sadar bahwa dia adalah manusia roh. Karena apa? Kebiasaan dari manusia sejak dari awal dulu, dia selalu bergaul dengan roh Allah. Dan dari pengalaman pergaulannya dia dengan roh Allah, selalu ada hasil dari roh Allah. Itu sudah terjadi berkali-kali dalam kehidupan dia. Sejak dia mengembalakan domba, sebelum dia diurapi jadi raja, dia sudah mengalami pergaulan itu dengan roh Allah. Jadi dia tahu, ingat. Dan dia sudah mengalami masa-masa juga yang gak enak. Sering kali dia mengalami masa-masa yang lebih parah saat itu. Semua dia sudah alami. Tapi pengalaman dia dengan roh Allah itu tidak hilang ketika dia mengalami sesuatu peristiwa yang baru terjadi. Tidak membuat dia lari ke bawah, tapi dia membuat dia lari naik kepada Tuhan ke atas. Dengan apa? He encouraged himself in the Lord of God, his God. Jadi dia menguatkan kepercayaannya hanya kepada Tuhan Allahnya. Dia tidak mencari kambing hitam. Dia tidak mencari siapa nih gara-gara siapa yang salah, kenapa begini terjadi, kenapa nih salah apanya. Tapi ketika mengalami masalah itu dia langsung apa? Menguatkan dirinya, menguatkan kembali, membangkitkan dirinya, percaya tetap kepada Tuhan. Ini manusia roh. Manusia roh yang bukan hanya dalam roh, tapi manusia yang hidupnya dikuasai oleh roh. Sekalipun sekitar keadaan ini menusuk dagingnya dia, menusuk tubuhnya dia, peristiwa yang menyakitkan ini, namun manusia roh itu bangkit, manusia roh itu stand up, manusia roh itu kuat kembali, naik kembali, bangkit. Keadaan mungkin tangan semua badan lumpuh, dia tidak bisa melakukan apa-apa, tapi manusia roh ini bangkit, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan dia berkata kepada Imam Abiatar, bawa kemari efod. Aku harus bertanya, minta hikmat daripada Tuhan. Aku harus bergaul lebih lagi. Efod itu merupakan apa? Baju untuk imam. Tandanya ketika imam pakai itu adalah kamu hubungan bergaul lebih lagi. Kamu berdoa, bertanya. Dan yang membedakan jelas di sini. Ketika Daud bertanya, Tuhan menjawab. Namun tadi Saul bertanya, Tuhan tidak menjawab.
Ada perbedaan manusia daging, kalau dia bertanya kepada Tuhan tidak akan dijawab. Tapi manusia roh, kalau kamu bertanya sama Tuhan pasti dijawab. Amin. Dan jawabnya itu instan langsung. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan tawanan itu. Baru setelah mendapat jawaban dari Tuhan, dia mengejar. Baru Daud melakukan tindakan. Baru Daud berlaku action. Dia kumpulkan itu semua orang-orang ke-600 itu. Baru dia bertindak atas dari jawaban doanya dia. Dia bertindak dari hikmat Tuhan, bukan dari hikmat manusia. Nah, itu bedanya manusia roh. Dan akhirnya ayat yang ke-17. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya yang dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Daripada yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya. Serta berkata, inilah jarahan Daud. Inilah jarahan Daud. Ketika dia menguatkan dirinya. Ketika ia bangkit menguatkan dirinya. Mengembalikan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia baru bisa berdoa. Selama engkau masih di dalam keadaan down. Selama engkau masih dalam keadaan lemah. Selama engkau masih dalam keadaan sedih. Engkau tidak akan bisa bergaul dengan Tuhan. Engkau tidak akan bisa berbicara dengan Dia. Karena itu perlu level. Ketika Daud sedih, ada saatnya. Saya ngalamin juga. Ketika saya ngalamin sedih itu, tidak bisa berdoa. Tidak bisa. Tapi harus ada momen di mana dari sedih menguatkan dirinya. Encourage himself. Bangkit kamu. Bangun. Setelah bangun, bangkit. Baru bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Baru bisa bergaul dengan Tuhan. Kalau engkau mengalami masalah, kesedihan, peristiwa, jangan terus terpuruk di dalam peristiwamu, kesedihanmu itu. Boleh sedih, boleh mengalami seperti melo sedikit sebegitu, oke. Tapi jangan selamanya ada di situ. Harus ada waktu ketika engkau berkata, it's the time now. Sekarang waktunya aku bangkit. Kuatkan dirimu. Kuatkan dirimu seperti Daud. Dan setelah kamu kuatkan, kembalikan lagi iman percaya kepada Yesus Kristus. Baru kamu bisa berdoa. Baru kamu bisa berdoa oleh roh. Dan kalau sudah berdoa oleh roh, maka kamu baru bisa berjalan oleh roh. Ketika mendengar jawaban dari roh Allah, dari Tuhan, Daud baru bisa melakukannya. Dan memang benar. Dia recover all. Dia memulihkan itu semuanya kembali. Bahkan dia mengambil jarahan yang lebih lagi. Dari apa yang dia dijarah, dia menjarah lagi. Jadi dapat double. Dia mengembalikan itu semua, recover all. Semuanya bisa dikembalikan sama Tuhan. Bahkan diberikan jarahan yang lebih lagi. Tetapi ketika dia diberikan jarahan yang lebih lagi, dia tidak menjadi orang yang serakah. Nah, ini yang membedakan, karena dia adalah manusia roh. Pada saat itu ada sekelompok orang di dalam orang-orangnya Daud. Ya. Ada juga yang masih hatinya jahat, buruk, jahat. Ketika melihat, wih banyak sekali harta yang bisa dibawa pulang, dijarah, oh ini punya kita semua, punya kita. Karena ada
Rekan-rekannya yang 200 orang itu yang tidak ikut berperang menjarah itu. Mereka nggak mau kasih bagian kepada 200 orang itu. Tapi Daud melarang, tidak, kamu tidak boleh melakukan itu. Mereka harus dibagi rata semua. Bahkan dia memberikan kepada penatua, para tua-tua dibagi, dia memberikan suatu persembahan. Itu bedanya manusia roh yang dikuasai oleh Roh Kudus, tidak dikuasai oleh jarahan. Tidak dikuasai oleh keserakahannya. Dia justru membagi. Bedanya di sini manusia roh. Nah, saudara, ketika saudara mengalami tekanan seperti itu, apa yang muncul dalam dirimu? Manusia dagingkah atau manusia roh? Saya harapkan dengan firman Tuhan yang disampaikan hari ini, setiap hari yang muncul adalah manusia rohmu. Amin. Yang muncul adalah manusia roh. Manusia roh itu apa? Memiliki pengalaman hidup dengan Roh Kudus. Manusia roh itu apa? Selalu berjalan bersama Roh Kudus, selalu hidup oleh Roh Kudus. Dia memiliki pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Dan itu pengalaman itu sangat penting harganya. Lebih mahal daripada hartamu. Itu merupakan suatu treasure. Tadi yang kita nyanyi, treasure. Kita mengumpulkan harta dari siapa? Bukan harta dunia yang kita kumpulkan, tapi pengalaman dengan Roh Kudus itu harta yang tak ternilai. Daud sudah mengalami banyak pengalaman dalam hidupnya, sehingga dia ketika mengalami peristiwa yang membuat dia down banget gitu, untuk dia membangkitkan dirinya, gak sukar-sukar banget, karena dia ingat Tuhan sudah pernah tolong aku. Waktu aku melawan singa, waktu aku melawan beruang, Tuhan tolong aku. Ketika aku melawan Goliat, Tuhan juga tolong aku. Ketika melawan orang yang membunuh dia, yaitu Saul, Tuhan tolong dia. Berkali-kali Tuhan tolong dia. Masa sekarang Tuhan gak tolong kita? Masa sekarang Tuhan gak tolong aku? Oleh karena itu dia bangkit. Dia menguatkan. Saudara, jangan harapkan ada orang yang mau menguatkan dirimu. Jangan bergantung kepada manusia. Saul bergantung kepada manusia. Samuel yang selama ini selalu mendorong dia, memberikan masukan, memberikan nasihat, mati. Sampai dipanggil arwahnya. Tetap juga omongannya gak bisa menguatkan dia. Malah justru membuat dia pingsan, kaku, takut. Karena omongan Samuel langsung, kamu besok barengan sama aku nih. Waduh, aku ini gak mau ke kamu kok, justru minta petunjuk kamu kok, besok aku mau bareng sama kamu. Kan itu kan, kalau kamu minta nasihat ke bawah, keluarnya juga begitu. Tujuannya Saul manggil Samuel apa? Supaya dia lepaskan dari semuanya itu. Kok malah dikasih tahu besok lu bareng sama gua di bawah. Wah, itu salah. Makanya jangan salah minta nasihat. Jangan salah bergaul. Nah, Saul salah bergaul. Dia bergaul dengan paranormal. Dia bergaul dengan arwah. Akhirnya ya dia begitu masuk seperti itu. Tapi kita manusia roh, kita tidak bergaul dengan segala macam roh. Kita hanya bergaul dengan Roh Allah yang Maha Kudus. Amin. Bukan segala macam roh, tidak. Kita hanya bergaul dengan Roh Allah yang Maha Kudus. Jangan salah bergaul. Saul salah bergaul. Daud tidak. Dia terus bergaul dengan Tuhan. Ketika Daud bertanya, Tuhan jawab. Terus terjadi dialog. Tidak pernah tidak dijawab Tuhan. Saudara, kalau saudara bertanya kepada Tuhan, saudara pasti dijawab. Tidak pernah Tuhan tidak akan menjawab saudara. Amin. Pasti dijawab. Cuman masalahnya saudara mau dengar jawaban Tuhan enggak? Kadang-kadang saudara sendiri gak mau dengar jawaban Tuhan. Karena menurut saudara, saudara mencari jawaban yang mau menyenangkan hatimu. Tetapi biarlah kalau engkau mencari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Jawaban apapun yang diberikan Tuhan, itu adalah jawaban yang terbaik buat kita. Dan itu yang harus kita lakukan. Karena manusia roh ini, kita penting sekali kita tahu apa sih manusia roh ini. Bagaimana kehidupan manusia roh ini.
Bukan hanya sekedar bahasa roh, bukan hanya sekedar menyanyi dalam roh, bukan hanya sekedar begitu saja berdoa, menyembah Tuhan, bukan hanya sekedar itu saja. Tapi lebih daripada itu. Kita buka dalam Efesus 3. Ayat 14. Rasul Paulus berkata, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Dia sebagai manusia roh, dia sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang ada di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu apa? Berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia apa? Melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Manusia roh itu harus mengenal, memiliki hubungan dengan Yesus Kristus, memiliki pengalaman pribadi dengan Yesus, sehingga dia bisa mengalami apa? Tahu bahwa di dalam dirinya ada kekuatan itu. Sekalipun tubuh ini lemah, sekalipun tidak ada kemampuan, sekalipun secara pengetahuan tidak punya, tapi ada power di dalam itu, ada kekuatan di dalamnya. Dan itu tidak bisa kalau tidak digali, kalau itu tidak bisa kalau tidak bergaul dengan kasihnya, sehingga bisa terus berakar di dalam kasih Kristus. Itu manusia roh harus punya akar. Saudara tahu akar? Akar itu terus sampai kedalaman. Sehingga dengan akar dalam kasih Kristus itu bisa mengalami tingginya, lebarnya, panjangnya, dan dalamnya kasih Kristus. Itu melebihi dari segala apapun. Melebihi daripada serangan yang muncul bagi kamu. Melebihi dari segala peristiwa apapun yang menghempaskan dirimu. Kedalaman dari kasih Kristus itu lebih daripada peristiwa masalah yang datang pada kita. Nah, itu harus dialami. Itu harus dialami secara rohani harus dialami. Kalau kita tidak pernah mengalami itu, maka doamu tidak akan pernah nyambung sama Tuhan. Maka doamu tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Karena engkau tidak masuk ke dalam kedalaman kasih-Nya. Engkau tidak masuk dalam ketinggian kasih-Nya. Engkau tidak mengalami kelebaran kasih-Nya. Harus mengalami itu semua. Baru doamu akan dijawab Dia. Dikatakan ini apa? Supaya kamu mengenal kasih itu, sekalipun apa? Melampaui segala pengetahuan. Melampaui segala pengetahuan. Coba tolong diagram yang tadi lagi. Melampaui segala pengetahuan. Secara manusia kita nggak tahu harus melakukan apa. Sebagai manusia karnal, ya, manusia roh, kita nggak tahu harus melakukan apa. Gimana cara berjalan? Tapi kalau kita manusia roh, berjalan oleh roh, dikuasai oleh roh,
Masuk di dalam firman. Di dalam firman ini masuk. Masuk apa firman? Masuk di dalam firman ini yaitu apa? Masuk di dalam kedalaman kasih Kristus. Itu adalah firman Tuhan. Kalau engkau belum pernah masuk dalam kedalaman kasih Kristus, maka firman ini engkau baru kayak berenang itu, kepalanya di atas. Siapa yang suka berenang begini, kepalanya di atas gini? Itu gak akan bisa. Artinya apa? Masuk ke dalaman itu apa? Dive. Menyelam sampai di dalam, menyelam. Dan kalau menyelam itu apa? Tekanannya lebih berat sekali. Tekanan dari air itu berat sekali menekan kita. Tapi kita harus menyelam lebih dalam lagi. Kita harus masuk lebih dalam dari dalam kedalaman kasih Kristus. Nah, ini adalah manusia yang hidup oleh Roh. Dia harus masuk lebih dalam lagi di dalam firman itu. Barulah dia bisa melihat. Baru dia bisa melihat bahwa ternyata semuanya itu melampaui dari segala akalnya dia, pikirannya dia. Melampaui semuanya itu. Dan itu dia apa? Dipenuhi oleh kepenuhan Allah itu sendiri. Orang yang sudah masuk ke dalam kasih Kristus, dia dipenuhi oleh kepenuhan daripada Allah itu sendiri. Sehingga dia bisa melihat hanya bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kau doakan. Jauh lebih banyak dari apa yang kau pikirkan. Jauh lebih banyak dari apa yang kau harapkan terjadi. Jauh lebih banyak. Karena kamu tahu ternyata kuasanya dia ada di dalammu. Dan itu sedang bekerja di dalammu. Amin. Tapi selama engkau belum dive, selama engkau belum menyelam masuk ke dalaman itu, engkau tidak akan tahu ada kuasa yang luar biasa di dalammu, yang sedang bekerja. Kuasa yang sedang bekerja di dalammu. Kuasa itu melebihi dari segala apapun, dan itu nyata kuasa yang di dalammu itu. Secara fisik kamu lemah. Secara fisik kita mungkin lemah. Secara pengetahuan kita mungkin kalah dengan orang yang titel saya. Secara pengetahuan saya kalah dengan Pak Budi, dengan Pak Kris saya kalah. Mereka dengan Ruli semua itu titelnya sudah banyak. Saya tidak ada titel. Secara ini nggak ada. Saya tidak ada embel-embel apapun. Ya, nggak ada. Ya. Tapi saya tahu di dalam saya ada kuasa yang akan bekerja. Dan itu pun ada di dalam saudara semua. Juga yang ada di rumah. Oke, cukup untuk diagramnya. Manusia roh ini bukan berarti engkau bisa, wah enak deh kalau kita sudah jadi manusia roh, tidak mengalami peristiwa apapun, tidak mengalami apapun juga. Tidak, saudara. Tetap kita akan sama mengalami suatu himpitan, tekanan, peristiwa. Tetapi yang harus membedakan adalah kamu lari kemana. Mau lari ke bawah atau lari ke atas. Kalau manusia roh harusnya lari ke atas, dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Sehingga saudara, sebetulnya apa? Kalau engkau sudah tahu bahwa dirimu adalah manusia roh, dan tadi tahu bahwa di dalammu ada kuasa yang nyata dari Dia yang sedang bekerja. Sedang bekerja, terus bekerja, dan pekerjaannya itu melampaui dari segala. Sekarang kepada Dia yang mampu melakukan. Jadi ada kuasa yang di dalam itu mampu melakukan tujuannya Dia. Yang melakukan itu bukan kita. Kuasa, power itu yang ada di dalam kita, Dia tahu bagaimana Dia melakukannya untuk berhasil. Bukan kita yang membuatnya berhasil. Kuasa yang ada di dalam kita, kuasa itu sendiri yang melaksanakan keberhasilan itu. Bukan saudara yang melaksanakan keberhasilan itu. Amin. Dan kalau saudara sudah tahu ini, saudara nggak perlu itu cari empower, seminar, motivator yang kiat sukses segala macam semuanya. Engkau sudah ada kuasa di dalammu yang bisa membuat sukses. Buat apa mencari motivator, empower itu? Nggak ada gunanya. Di
dalammu, kamu sudah punya power itu sendiri. Dunia mencari itu, dunia menyediakan itu. Banyak orang Kristen juga melakukan itu. Anak-anak Tuhan membuat itu, seminar-seminar, empowering, memberikan suatu pemberdayaan atau segala macam. Gak ada guna nih. Di Efesus 3 ayat 14 dan sampai 21. Saudara baca di rumah baik-baik. Ketika engkau mengalami drop, ketika engkau mengalami down, sadarilah bahwa kamu adalah manusia roh. Dan di dalammu ada power yang luar biasa yang sedang bekerja. You don't need to be empowered because you already have power that work within you. Kamu tidak perlu diberdayakan karena Anda sudah memiliki kekuatan yang bekerja di dalam diri saudara. Amin. Tidak perlu cari sumber-sumber resources yang lain. Oh, kiat-kiat untuk sukses bagaimana, semuanya ini bagaimana. Jangan cari di luar, tapi masuk ke dalam. Ayo coba, jangan cari di luar. Tangan yang gini, jangan cari di luar, tapi masuk ke dalam sini. Banyak orang ketika ada masalah, carinya keluar. Betul? Kalau kamu punya masalah, jangan cari di luar. Ketika kamu punya masalah, cari ke dalam sini. Kedalaman daripada roh Allah yang ada di dalam. Amin. Beda antara Saul dengan Daud. Manusia daging dengan manusia roh. Manusia roh tidak mencari yang di luar. Justru manusia roh dive inside, masuk ke dalam. Ketika Daud menguatkan dirinya, itu dia tenggelam di dalam roh. Masuk lebih dalam lagi. Sehingga dia menemukan power yang luar biasa itu. Amin. Kita mau baca ayat ini sekali lagi. Saudara bangkit berdiri. Efesus 3 kita mau baca bersama. Dari ayat yang ke-16 sampai 21 dengan suara keras. Sudah siap semua? 1, 2, 3. Berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jadi tahu sekarang di dalam kita ada power itu. Amin. Saudara tidak perlu cari sumber di luar, cari sumber di dalam. Ya. Ketika engkau butuh itu power untuk menguatkan dirimu, jangan cari sumber di luar, tapi cari yang di dalam. Ada roh Allah, yaitu yang kuasanya luar biasa. Amin. Kuasanya yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri.